Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa walah, amma ba'd. Anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di sini kita akan melanjutkan materi pelajaran akidah. Kita kemarin sudah sampai pada pelajaran yang ke-6 ya. Masih lanjutan tentang pembahasan keutamaan tauhid dan penghapusan dosa. Di sini sampai pada pokok pembahasan atau pokok pembelajaran yang ketiga, halaman 22. Disebutkan di sini bahwa sesungguhnya Nabi Isa alaihissalam adalah hamba Allah dan utusannya, dan kalimatnya yang dilemparkan kepada Maryam serta ruh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam hadis ini Nabi Isa alaihissalam disifati dengan 4 sifat, yaitu yang pertama bahwasannya beliau adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau hanyalah hamba Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita ya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang juga beribadah, tunduk dan butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan bantahan terhadap orang-orang Nasara yang mengatakan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam adalah Allah atau anak Allah atau salah satu dari yang tiga, maha tinggi Allah dari apa yang mereka ucapkan. Ya, mereka meyakini bahwasanya Nabi Isa itu adalah Tuhan atau anak Tuhan atau salah satu dari 3 Tuhan. Jadi mereka meyakini ada Tuhan Yesus ya Allah, Tuhan Allah, kemudian Tuhan Yesus yaitu Nabi Isa, kemudian ada Tuhan Ruh Kudus yaitu malaikat Jibril. Ya, ini keyakinan orang-orang Nasara. Maka ini merupakan perbuatan ghulu. Ya, perbuatan ghulu terhadap Nabi Isa alaihissalam. Ya, mereka berlebihan dalam menempatkan Nabi Isa yang seharusnya mereka menempatkan Nabi Isa sebagai hamba Allah yang juga beribadah kepada Allah yang tidak layak untuk disembah tentunya, tapi mereka jadikan Nabi Isa sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, beliau adalah utusan Allah. Ya, walaupun beliau adalah hamba Allah, tapi beliau adalah utusan Allah. Yang ini merupakan kemuliaan bagi beliau. Ini merupakan ya perbedaan antara beliau dengan hamba-hamba yang lainnya, bahwasanya beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang rasul. Maka ini merupakan bantahan terhadap orang-orang Yahudi yang mendustakan kerasulan beliau dan mencela kehormatan beliau. Ya, karena berbeda atau berbanding terbalik dengan orang-orang Nasara. Adapun orang-orang Yahudi, mereka membenci Nabi Isa alaihissalam. Ya, mereka tidak meyakini kerasulan beliau. Mereka tidak meyakini bahwa Nabi Isa adalah Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan mereka ya mencela ya dan merendahkan beliau. Bahkan orang-orang Yahudilah yang menghasut raja, ya seorang raja yang ketika itu hidup di zaman tersebut, di zaman Nabi Isa alaihissalam, yang kemudian orang-orang Yahudi tadi menghasut raja tadi supaya benci kepada Nabi Isa dan hendak membunuh Nabi Isa. Hingga akhirnya ya raja tersebut mengutus pasukannya untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Tapi kemudian Nabi Isa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diangkat ke atas langit, sedangkan salah seorang murid Nabi Isa yang kemudian dirubah ya bentuk tubuhnya menyerupai Nabi Isa alaihissalam, sehingga murid beliau tadi yang kemudian dibunuh oleh prajurit atau pasukan dari raja tersebut. Ya, ini tentang Nabi Isa alaihissalam. Beliau adalah hamba Allah dan utusan Allah Subhanahu wa taala, tapi beliau tidak bisa dijadikan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, beliau adalah kalimatnya yang dilemparkan kepada Maryam, yaitu bahwa Nabi Isa alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kata kun. Ya, Allah mengatakan kun, jadilah, yang itu diutus Jibril untuk membawanya kepada Maryam, ibunda dari Nabi Isa alaihissalam. Ya, jadi malaikat Jibril membawa kalimat Allah Subhanahu wa taala yaitu kalimat kun. Ya, lalu ditiupkanlah ruh dari Allah Subhanahu wa taala dengan seizin Allah Subhanahu wa taala kepada kandungan Maryam, sehingga akhirnya Nabi Isa pun lahir atau Nabi Isa pun akhirnya ada di dalam kandungan Maryam. Ya.
Kemudian yang keempat adalah beliau adalah ruh dari Allah Subhanahu wa taala. Yakni di sini ada catatannya, penyandaran ruh kepada Allah artinya penghormatan dan pemuliaan. Artinya ruh di sini ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena ini ciptaan Allah. Ruh inilah yang ditiupkan ke dalam perut Maryam alaihissalam sehingga akhirnya Maryam pun mengandung Nabi Isa alaihissalam. Artinya Isa adalah salah satu dari ruh yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti ruh-ruh yang lainnya. Ya, seperti ruh-ruh yang lainnya yang ditiupkan ke dalam kandungan seorang ibu yang mengandung anaknya, yang kemudian dengan ruh tadi akhirnya muncullah kehidupan bagi anak di dalam kandungannya. Taib. Kemudian pokok pembelajaran yang keempat di sini bahwa sesungguhnya surga dan neraka betul-betul ada. Ya, kita mengimani keberadaan surga dan neraka yang termasuk bagian dari iman kepada hari akhir. Ya, kita beriman kepada hari akhir yang merupakan rukun iman yang kelima. Ya, beriman kepada hari akhir diantaranya yaitu kita beriman kepada keberadaan surga dan neraka. Tetapi Rasulullah SAW mengkhususkan penyebutan keduanya dalam persaksian ini karena keduanya merupakan tempat tinggal yang abadi dan tempat terakhir bagi orang yang baik dan orang yang jahat. Ingat, orang yang baik tempatnya surga dan orang-orang yang jahat tempatnya adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Surga merupakan tempatnya orang yang baik dan neraka adalah tempatnya orang yang jahat. Baik. Maka ini merupakan perkara yang harus kita yakini bahwasanya surga dan neraka itu benar-benar ada dan sudah diciptakan saat ini. Ya, saat ini sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah Allah sediakan untuk para hambanya nanti di akhirat. Kemudian pokok pembelajaran berikutnya, ya, di sini pembahasan berikutnya terkait dengan hasil mempersaksikan 4 perkara tersebut, yaitu seperti yang terkandung dalam hadis, yaitu menjadikan pelakunya masuk surga meskipun memiliki dosa-dosa selain dosa kesyirikan. Ya, jadi barang siapa yang mempersaksikan ya bahwasanya tidak ada Tuhan, ya, tidak ada Tuhan, tidak ada sembahan, tidak ada Tuhan yang benar yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sekutu baginya. Kemudian dia meyakini bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Kemudian dia juga bersaksi bahwasanya Nabi Isa adalah hamba dan utusan Allah serta kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam serta ruh dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga dia mempersaksikan surga dan neraka bahwasanya benar-benar adanya. Maka ketika dia mempersaksikan keempat perkara tersebut, maka dia pasti akan masuk surga walaupun dia memiliki dosa-dosa selain dosa kesyirikan. Yang mana bisa jadi nanti karena dosa-dosanya tadi, bisa jadi dia terlebih dahulu dimasukkan ke dalam neraka tapi tidak kekal di dalamnya. Nanti suatu saat akan dikeluarkan dan akan dimasukkan ke dalam surga. Ya, ini bagi para pelaku dosa-dosa besar yang mungkin dosa-dosanya itu belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun dosa kesyirikan tapi dosa kesyirikan yang kecil yang dia belum bertaubat darinya, yang tidak sampai mengekalkan di dalam neraka tapi dia terlebih dahulu diazab di dalam neraka baru kemudian dimasukkan ke dalam surga. Tapi tentunya kita anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita tentunya ingin menjadi hamba-hamba Allah yang langsung dimasukkan ke dalam surga. Ya, jangan sampai kemudian kita diazab terlebih dahulu di dalam neraka. Waliyadzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari azab neraka. Kemudian yang ketiga, pembahasan yang ketiga, orang yang bertauhid masuk ke dalam surga dengan salah satu dari 2 keadaan. Yang pertama, dia berjumpa dengan Allah dalam keadaan selamat dari semua dosa sehingga langsung masuk ke dalam surga. Nah, ini tadi ya. Ini yang kita harapkan, ini yang kita inginkan. Kita langsung dimasukkan ke dalam surga tanpa terlebih dahulu diazab di dalam neraka. Dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kita. Tentunya kita punya dosa. Ya, tidak mungkin kita tidak punya dosa sebagai seorang manusia. Tapi kita berharap dosa-dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kemudian kita langsung dimasukkan ke dalam surga. Kemudian keadaan yang kedua, dia berjumpa dengan Allah dalam keadaan masih terus melakukan dosa-dosa selain dosa kesyirikan. Artinya dia meninggal dalam keadaan masih melakukan dosa-dosa selain dosa kesyirikan. Maka dia berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menghendaki dia dimaafkan dengan keutamaannya dan langsung dimasukkan ke dalam surga.
atau kalau Allah kehendaki dia akan diazab terlebih dahulu sesuai dengan keadilannya, kemudian baru dimasukkan ke dalam surga, ya, kemudian baru dimasukkan ke dalam surga. Baik. Tapi ketika dia dimasukkan ke dalam neraka, tentunya di sini tidak akan kekal dalam neraka, tapi hanya diazab untuk sementara waktu dan kemudian dimasukkan ke dalam surga. Sekali lagi tentunya kita ingin menjadi golongan yang pertama yang langsung dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, pembahasan yang terakhir, keutamaan ikhlas, yaitu orang yang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah tetapi tidak mengamalkannya, maka tidaklah bermanfaat ucapan tersebut untuknya. Ya, kalau hanya dia sekedar ucapkan dengan lisannya tapi tidak dia amalkan dalam kehidupannya, dalam amal perbuatannya, maka tidaklah bermanfaat ucapan tersebut. Ya, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan kalimat tauhid dengan ikhlas dari hatinya dan mati dalam keadaan seperti itu. Artinya dia mengucapkan kalimat tauhid dengan lisannya, tapi juga dia buktikan dengan amalannya. Ya, dengan amal perbuatannya, dengan amal ibadahnya. Jadi dia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia menjauhi segala macam bentuk kesyirikan. Ya. Jadi kalimat tauhid yang dia ucapkan itu ikhlas dari hatinya, benar-benar muncul dari hatinya, dari keimanan dalam hatinya. Sehingga inilah yang akan bermanfaat bagi hamba tersebut, dan ketika dia istiqomah mati di atas kalimat tauhid, di atas tauhid, maka dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang ditunjukkan oleh hadis Itban radhiyallahu anhu yang kita baca kemarin, yang mengkaitkan hadis Ubadah Ibnu Samit yang mutlak dengan ucapannya dan mengharapkan dengan itu pahala melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika disebutkan dalam hadis Ubadah Ibnu Samit, ya, terkait dengan orang yang meyakini atau mengucapkan la ilaha illallah, ya, dia bersaksi bahwasanya asyhadu an la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah, ya. Di sini tidak hanya sekedar dia persaksikan saja, tidak hanya sekedar dia ucapkan saja dengan lisannya, tapi disebutkan dalam hadis Itban bahwasannya itu hal tersebut disyaratkan padanya dia harus ikhlas dalam mengucapkannya, dalam mempersaksikannya, dan dia mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Artinya mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala, dia ikhlas dalam mengucapkannya. Ya, ikhlas dalam mengucapkannya. Tayyib. Itu anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah, apa yang kita bisa pelajari pada pelajaran yang ke-6 ini. Dengan ini selesai kita dari pelajaran yang ke-6. Nah, untuk halaqah berikutnya, untuk jadwal berikutnya insyaallah kita akan mengadakan ulangan evaluasi yang pertama, ya, ulangan evaluasi yang pertama dari materi-materi yang sudah kita pelajari. Jadi dari pelajaran pertama sampai pelajaran ke-6 ini, ya, nanti akan diujikan ulangan, ya, dari pelajaran yang pertama sampai pelajaran yang ke-6. Jadi nanti materinya kalian murojaah, ya, kalian baca-baca lagi, kalian hafalkan, ya. Nanti untuk pertemuan berikutnya kita akan mengadakan ulangan evaluasi yang pertama. Baik. Dan Ustadz minta nanti kalian kerjakan benar-benar jujur, ya. Walaupun untuk kelas daring ini yang masih online, ya, Ustadz tidak bisa melihat, Ustadz tidak bisa mengawasi langsung, tapi kalian harus ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengawasi dan Maha melihat. Ya, jadi hendaknya kalian jujur, itu yang Ustadz inginkan. Jangan sampai hanya karena mencari nilai yang bagus kemudian kalian berbuat curang. Ya, karena nanti namanya ulangan, tidak boleh buka buku, tidak boleh melihat catatan. Jadi murni hasil dari pemahaman, hafalan, dan apa yang telah kalian apa yang telah kalian hafalkan dari materi-materi yang telah kita pelajari. Tayyib, itu anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.